Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang turunan parsial atau parsial derivatif, di mana turunan parsial ini adalah ketika kita disuruh mencari sebuah turunan dengan multivariabel. Variabelnya lebih dari satu. Misalkan contoh nomor 1 adalah f(x, y). Di sini variabelnya ada x dan y sama dengan 9x kuadrat negatif x pangkat 3 y kuadrat ditambah 2y pangkat 4. Bagaimana menurunkan parsial dari fungsi tersebut? Kalau disuruh mencari turunan parsialnya, nanti kita akan disuruh mencari turunan dari fungsi ini terhadap x dan juga terhadap y. Karena di sini ada dua variabel x dan y. Kalau seandainya di sini variabelnya ada 3 x, y, dan z, maka nanti yang disuruh mencari adalah turunan parsial terhadap x, terhadap y, dan juga terhadap z. Tergantung nanti apa yang ditanyakan. Sebelum lanjut, perlu mengingat tentang turunan. Jika ada suatu fungsi x pangkat n diturunkan terhadap x, maka turunannya adalah n, di mana n ini adalah pangkatnya, dikalikan dengan x pangkat n-1, jadi pangkat dikurangi 1, dikalikan turunan dari x, gitu ya. Contoh, x pangkat 4 ketika diturunkan menjadi 4, nah 4 ini adalah pangkatnya, dikalikan dengan x pangkat 3, 3 ini dari mana? 4 dikurangi 1, dikalikan dengan 1, 1 ini turunannya apa? Turunan dari x, gitu ya. Contoh yang kedua, 3x pangkat 5 dipangkatkan 3, ketika diturunkan terhadap x menjadi 3, 3 ini pangkatnya ya. Jadi pangkatnya jadi ke depan dikalikan dengan yang di dalam kurung 3x ditambah 5 dipangkatkan 2. 2 dari mana? 2 ini dari 3 dikurangi 1. Dikalikan dengan x aksen. Nah, atau turunan dari x. Berarti di sini adalah turunan yang di dalam kurung. 3x ditambah 5 turunannya adalah 3. Jadi nanti hasilnya adalah 9 dikalikan 3x plus 5 pangkat 2. Paham ya? Sekarang kita cari turunan parsial dari fungsi nomor 1. Nah, di sini hasilnya adalah turunan parsial dari fungsi nomor 1 terhadap x. Nah, kalau disuruh menurunkan terhadap x, maka selain variabel x dianggap suatu konstanta. Nah, di sini ada variabel x dan y. Kalau disuruh mencari turunan parsial terhadap x, maka y-nya dianggap konstanta, gitu ya. Di sini 9x kuadrat. Nah, di sini variabelnya x. Nah, jadi diturunkan biasa 9x kuadrat turunannya adalah 18x. Nah, di sini yang selanjutnya adalah x pangkat 3, y pangkat 2. Maka di sini karena diturunkan parsial terhadap x, maka y kuadrat ini dianggap konstanta. Jadi dibiarkan saja y kuadrat. Nah, yang diturunkan cukup x pangkat 3. X pangkat 3 turunannya apa? Yaitu 3x kuadrat. Nah, karena di sini negatif, ini negatif. Terus bagaimana dengan 2y pangkat 4? Nah, 2y pangkat 4 ini adalah konstanta kan? Ya, karena di sini disuruh menurunkan parsial terhadap x. Maka selain variabel x dianggap konstanta. Konstanta diturunkan bagaimana? 0. Nah, jadi di sini nggak ditulis, ditambah 0. Gitu ya, paham ya? Selanjutnya turunan parsial terhadap y. Nah, jadinya seperti ini. Turunan parsial terhadap y, maka variabel x dianggap konstanta. Nah, 9x kuadrat ini adalah konstanta. Karena di sini diturunkan parsial terhadap y. Nah, jadi selain variabel y dianggap konstanta. 9x kuadrat di sini turunannya adalah 0. Gitu ya, karena turunan parsial terhadap y. Sedangkan untuk x pangkat 3, y pangkat 2. Negatif x pangkat 3 ini dibiarkan karena konstanta ya. Terus ini y kuadrat. Nah, turunannya adalah 2y. Sehingga menjadi negatif 2x pangkat 3y. Selanjutnya untuk 2y pangkat 4, turunan parsialnya adalah terhadap y ini ya. Jadinya 8y pangkat 3. Bagaimana? Paham? Kita beri contoh satu kali lagi soal yang seperti ini. Di sini adalah fungsi z, di mana fungsi z ini terdiri dari dua variabel ya, x dan y. Bisa dituliskan z seperti ini. Z sama dengan 3x kuadrat y pangkat 5 ditambah x kuadrat y kuadrat negatif 2xy pangkat 4. Nah, ingat rumus yang awal tadi ya.
Maka di sini turunan parsial terhadap X-nya adalah, ingat, turunan parsial terhadap X, maka variabel selain X dianggap konstanta. Jadi yang Y pangkat 5 ini tetap dibiarkan, karena ini konstanta. Nah, Y pangkat 5 cukup menurunkan 3X kuadrat, turunannya adalah 6X. Nah, selanjutnya, yang X kuadrat Y pangkat 2 diturunkan terhadap X, maka yang diturunkan cukup X kuadrat, 2X saja. Sedangkan Y kuadratnya tetap ditulis biasa, tidak berubah. Selanjutnya, turunan parsial dari 2X Y pangkat 4 terhadap X. Jadi Y pangkat 4 tetap ditulis Y pangkat 4. Selanjutnya 2X turunnya adalah 2. Sehingga didapat turunan parsial dari Z terhadap X adalah 6XY pangkat 5 ditambah 2XY kuadrat dikurangi 2Y pangkat 4. Selanjutnya kita cari turunan parsial dari Z terhadap Y. Didapat seperti ini. Nah, di sini karena di turunan parsial terhadap Y, maka variabel X dianggap konstanta. 3X kuadrat dibiarkan terlebih dahulu. Yang diturunkan cukup Y pangkat 5. Y pangkat 5 turunannya berapa? Yaitu 5Y pangkat 4. Nah, 5 dikalikan 3 berapa? 15. Sehingga di sini ditulis 15. X kuadrat Y pangkat 5 dikurangi 1 pangkatnya jadi Y pangkat 4. Selanjutnya yang X kuadrat Y pangkat 2 di sini diturunkan terhadap Y. X kuadratnya tetap ditulis biasa, Y kuadrat menjadi 2Y sehingga didapat 2X kuadrat Y. Selanjutnya yang negatif 2XY pangkat 4 diturunkan terhadap Y. 2X-nya ditulis tetap Y pangkat 4 menjadi 4Y pangkat 3. Nah, sehingga ditulis didapat ya 2 kalikan 4 8. Sehingga negatif 8XY pangkat 3. Jadi ingat, kalau disuruh mencari turunan parsial terhadap X, selain variabel X dianggap konstanta. Sebaliknya, jika disuruh mencari turunan parsial terhadap Y, maka yang selain variabel Y dianggap konstanta. Gitu ya. Kita lanjutkan contoh nomor 3. Jika diketahui Z pangkat E pangkat X kuadrat Y pangkat 5. Bagaimana mencari turunan parsialnya, baik terhadap X maupun terhadap Y. Ya. Sebelum kita mencari turunan parsial dari Z, baik terhadap X maupun Y, perlu mengingat bahwa turunan dari fungsi eksponensial E pangkat X adalah E pangkat X dikalikan dengan turunan dari X. X-nya di sini adalah pangkat dari fungsi eksponensial tersebut. Itu ya, contoh E pangkat 2X, di sini turunannya adalah E pangkat 2X dikalikan dengan 2. 2 ini dari mana? 2 ini adalah turunan dari 2X. Itu ya. Selanjutnya contoh yang kedua, jika ada fungsi E pangkat 2X pangkat 5. Maka turunan terhadap X-nya adalah E pangkat 2X pangkat 5. Ditulis terlebih dahulu E pangkatnya dikalikan dengan turunan dari pangkat eksponensial tersebut. 2X pangkat 5 turunannya berapa? Yaitu 10X pangkat 4. Bagaimana? Paham ya? Perlu diingat ini terlebih dahulu. Selanjutnya, kita coba untuk mencari turunan parsial dari fungsi Z baik terhadap X maupun terhadap Y. Untuk fungsi Z, E pangkat X kuadrat Y pangkat 5, turunan parsial terhadap X-nya adalah, sehingga ingat ya, yang rumus yang sebelah kanan ini. Jadi E pangkat X kuadrat Y pangkat 5 ditulis terlebih dahulu dikalikan dengan turunan pertama dari pangkat fungsi eksponensial tersebut, yaitu turunan dari X kuadrat Y pangkat 5. Nah, karena di sini turunan parsial terhadap X, maka pangkat ini kita turunkan parsial juga terhadap X. Gitu ya. Jadi menyesuaikan. Ingat, di sini disuruh menurunkan parsial terhadap X. Jadi selain variabel X itu dianggap konstanta. Nah, jadi Y pangkat 5 tetap ditulis Y pangkat 5. Selanjutnya turunan dari X kuadrat adalah 2X. Sehingga didapat E pangkat X kuadrat Y pangkat 5 dikalikan 2X Y pangkat 5. Atau diubah posisinya yang 2X Y pangkat 5 ditaruh di depan. Tidak apa-apa. Gitu ya. Untuk turunan parsial dari fungsi Y terhadap Y adalah
Di sini tetap ditulis E pangkat X kuadrat Y pangkat 5. Selanjutnya, pangkatnya ini diturunkan parsial terhadap Y. Nah, ingat terhadap Y. Jadi, selain variabel Y, yaitu variabel X, dianggap konstanta. Jadi, X kuadrat di sini tetap saya tulis X kuadrat. Nah, selanjutnya, Y pangkat 5 kita turunkan menjadi 5Y pangkat 4. Sehingga didapat 5X kuadrat Y pangkat 4. Nah, sehingga hasilnya turunan parsial dari fungsi Y terhadap Y adalah E pangkat X kuadrat Y pangkat 5 dikalikan 5X kuadrat Y pangkat 4. Kita lanjut contoh ke berikutnya. Jika ada fungsi Z di sini adalah X pangkat 5, E pangkat Y kuadrat. Ingat rumus yang tadi ya, jika ada fungsi eksponensial, E pangkat X turunannya adalah E pangkat X dikalikan X aksen. Nah, bagaimana hasilnya untuk yang nomor 4? Kita turunkan parsial terhadap X maupun terhadap Y. Untuk terhadap X-nya adalah jadinya selain variabel X kita anggap konstanta ya. Jadi E pangkat Y kuadrat ini adalah konstanta. Nah, jadi cukup ditulis tetap E pangkat Y kuadratnya tetap ditulis biasa. Selanjutnya kita cukup menurunkan X pangkat 5 saja terhadap X. X pangkat 5 turunannya adalah 5X pangkat 4 dikalikan E pangkat Y kuadrat. Bagaimana? Paham ya? Jadi di sini E pangkat Y kuadrat. Di sini pangkatnya pun tidak ada variabel X-nya sama sekali. Jadi E pangkat Y kuadrat ini dianggap suatu konstanta. Lain lagi jika nanti bentuknya adalah X pangkat 5 misalkan. Ini E pangkat X Y kuadrat. Nah, nanti itu beda lagi. Ya. Di sini karena E pangkat Y kuadrat, maka E pangkat Y kuadrat ini kita anggap konstanta. Jadi untuk turunan parsial terhadap X untuk fungsi Y ini adalah cukup menurunkan X pangkat 5 saja. Sedangkan untuk E pangkat Y kuadrat karena konstanta cukup ditulis suatu konstanta. Gitu ya. Sehingga didapat turunan parsial dari fungsi Y terhadap X adalah 5X pangkat 4 dikalikan dengan E pangkat Y kuadrat. Bagaimana dengan turunan parsial dari fungsi Y terhadap Y? Didapat seperti ini. Ingat, di sini diturunkan parsial terhadap Y. Jadi selain variabel Y dianggap konstanta. Jadi X pangkat 5 tetap ditulis X pangkat 5. Selanjutnya turunan dari E pangkat Y kuadrat. Nah, ingat rumus yang sebelah kanan ini. Ditulis dulu E pangkat Y kuadratnya, E pangkat Y kuadrat dikalikan dengan turunan dari pangkat fungsi eksponensial tersebut. Jadi turunan dari Y kuadrat berapa? Yaitu 2Y. Sehingga didapat turunan parsial dari fungsi Z terhadap Y adalah X pangkat 5, E pangkat Y kuadrat dikalikan dengan 2Y. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang len. Misalkan fungsi Z sama dengan len dari X pangkat 3, logaritma natural ini ya, X pangkat 3 dikurangi Y kuadrat. Nah, bagaimana ini turunan parsialnya? Baik terhadap X maupun terhadap Y. Sebelum kita mengerjakan turunan parsial dari fungsi Z ini, kita coba mengingat kembali. Turunan dari fungsi len, logaritma natural, len X adalah X aksen, turunan pertama dari X dibagi dengan X. Gitu ya. Contoh, len X kuadrat, maka turunan pertamanya adalah 2X. 2X ini dari turunan pertama dari X kuadrat. Dibagi dengan X. X-nya adalah fungsi yang di dalam len ini. Ini X kuadrat, jadi ditulis tetap X kuadrat. Contoh selanjutnya, len dari 3X kuadrat negatif 5. Turunan dari 3X kuadrat negatif 5 adalah 6X. Selanjutnya, fungsi yang di dalam kurung ini, dalam len ini ditulis seperti biasa, tidak berubah. 3X kuadrat negatif 5. Bagaimana? Paham ya? Sekarang kita coba mencari turunan parsial dari fungsi Z ini. Kita turunkan parsial terhadap X terlebih dahulu. Maka yang selain variabel X dianggap konstanta. Jadi negatif Y kuadrat nanti dianggap konstanta. Gitu ya. Jadi turunannya adalah, nah, yang pertama kita turunkan yang di dalam kurung. Nah,
X pangkat 3 negatif Y kuadrat diturunkan terhadap X. Jadi 3X kuadrat. Sedangkan yang negatif Y kuadrat diturunkan terhadap X, ketemunya 0. Gitu ya. Karena konstanta. Sedangkan ini dibagi dengan X. Nah, X-nya ini adalah fungsi yang di dalam kurung ini. Ditulis biasa. Tidak berubah ya. Cukup ditulis dalam X pangkat 3 negatif Y kuadrat. Bagaimana? Paham? Paham ya? Selanjutnya kita turunkan parsial fungsi ini terhadap Y. Nah, jadi yang selain variabel Y dianggap konstanta. Sehingga didapat X pangkat 3 diturunkan terhadap Y 0 ya. Yang Y kuadrat diturunkan terhadap Y jadinya negatif 2Y. Untuk fungsi yang menjadi penyebut tetap ditulis ini ya, fungsi yang di dalam kurung yaitu X pangkat 3 negatif Y kuadrat. Jadi fungsi lem ini yang diperhitungkan cukup yang bagian pembilangnya saja yang kita hitung ya. Kalau untuk terhadap X, turunan parsial dari fungsi Y terhadap X, maka yang Y kuadratnya 0 karena di sini konstanta, diturunkan terhadap X maka 0. Sebaliknya, kalau ini turunan parsial terhadap Y, maka untuk variabel X-nya atau selain variabel Y, maka dianggap konstanta. Sehingga kita cukup menurunkan fungsi negatif Y kuadrat saja, didapatkan negatif 2Y. Nah, mungkin itu saja untuk turunan parsial kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.